Kabupaten Ciamis. Kali ini saya akan mewawancarai dua orang kepala sekolah terkait pengambilan keputusan dilema etika. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu Nia, sampai saat ini Bapak baik-baik, mudah-mudahan Ibu Nia juga baik, sehat dan sehat. Alhamdulillah Pak, Iya. saya juga dalam keadaan sehat. Iya. Baik Pak, Iya. mohon izin waktunya ya. Iya, Saya monggo, hari monggo, ini monggo. ingin mewawancarai Bapak terkait pengambilan keputusan dilema etika. Bagaimana Bapak sudah siap? Insya Allah. Terima kasih ya Pak. Ini untuk pertanyaan pertama. Iya, iya. Selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Oh gitu ya. Begini ya Bu Nia ya, bahwa selama ini dalam mengidentifikasi sebuah kasus merupakan dilema etika bila kasus tersebut memiliki dua nilai ya, dua nilai yang perlu untuk dipertimbangkan terlebih dahulu dalam mengambil keputusan ya. Sedangkan rujukan moral adalah ya, kasus yang memiliki nilai yang sudah pasti benar atau salahnya, sehingga bisa lebih mudah dalam hal pengambilan keputusan ya. Baik Bapak. Ini selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar ataupun sama-sama mengandung nilai kebijakan, kebajikan. Iya ya, begini ya Neng ya. Yang pertama, dalam mengambil suatu keputusan dari dua kepentingan yang berbeda begitu ya. Yang pertama tentu saja Bapak mempertimbangkan terlebih dahulu kasus tersebut dan tidak langsung Bapak diputuskan, tetapi harus terlebih dahulu diselidiki ya, apakah kasus tersebut betul-betul nyata atau tidak. Dan kalau sudah dalam penyidikan tersebut, baik di dalam penyidikannya tersebut melalui interview kepada yang bersangkutan atau melalui berbagai sumber yang mungkin bisa menyatakan bahwa kasus tersebut itu benar, itu baru oleh Bapak ambil suatu keputusan agar supaya kasus tersebut untuk langsung bisa diproses ya, bisa diproses. Luar biasa gitu. sekali Iya, Bapak sudah melaksanakan kebijaksanaannya ya Pak ya. Iya. Baik Pak, dilanjutkan ya. Iya. Yang ketiga, pertanyaannya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak? Langkah pertama sekali hubungannya dengan tadi poin yang kedua yang ditanyakan oleh Ibu Nia. Pertama, Bapak melaksanakan bimbingan ya, bimbingan terutama sekali pada fokus kepada hal-hal yang dilakukan oleh yang bersangkutan yang mempunyai problem ya, artinya dibimbing, diarahkan kepada hal-hal yang baik, terutama sekali adalah karakter, disiplin dan sebagainya. Sebab sebagai seorang guru itu merupakan salah satu figur yang tentu saja menjadikan panutan bagi peserta didik dan juga wali orang tua ya, wali siswa ya. Sehingga kalau tenaga pendidik yang mempunyai karakter yang kurang bagus ya, nanti imbasnya pertama kepada siswa, meniru kepada peserta didik yang kurang bagus. Terus kemudian yang kedua, sebagai orang tua secara tidak langsung dengan banyaknya mengantar peserta didik kepada lembaga sekolah, secara tidak langsung itu menilai ya,
menilai kepada bapak dan ibu gurunya di sini. Kalau bapak dan ibu gurunya sudah mempunyai karakter yang bagus, disiplin, berangkalnya kasih, insya Allah akan percaya sekali kepada lembaga pendidikan, sehingga nantinya bisa menjadikan contoh bagi peserta didik dan orang tua percaya terhadap pihak sekolah. Luar biasa sekali Bapak jawabannya. Kami sangat terinspirasi dengan jawaban-jawaban Bapak. Baik Pak, pertanyaan keempat. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Begini ya, yang dianggap efektif dalam mengambil keputusan hubungannya dengan dilema tersebut, diantaranya Bapak selalu memberikan pengawasan ya, dan tidak segan-segan selalu memberikan teguran kepada yang bersangkutan, tapi tidak agar supaya teguran tersebut tidak ke yang bersangkutan oleh Bapak seluruhnya dikumpulkan pada briefing begitu ya, pada briefing, sehingga orang tersebut tidak merasa saya punya salah, tapi kena sasaran, dan juga imbasnya kepada yang lain agar supaya yang lain pun mempunyai karakter, walaupun pada dasarnya Bapak memberikan kepada seorang yang sedang yang kasus, intinya gitu. Iya, sehingga imbasnya kepada yang lain supaya kinerjanya lebih bagus gitu. Luar biasa sekali Bapak ya, hebat lah Bapak. Ini baik Pak, dilanjut ya Pak ya. Yang kelima pertanyaannya nih, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Yang Bapak hadapi tantangannya? Tantangannya adalah begini ya Bu ya. Tantangannya adalah begini, karena karakter masing-masing tenaga pendidik itu tidak sama begitu ya. Tidak sama. Betul sekali ya Pak ya. Sehingga langsung kalau Bapak mengambil keputusan kepada yang bersangkutan, mendingan kalau yang bersangkutan tersebut karakternya bagus dan menerima begitu ya. Tapi Bapak di dalam mengambil keputusan tersebut selalu dengan tutur kata yang lemah lembut, sesuai dengan kira-kira apa dan bagaimana agar supaya yang bersangkutan tersebut tidak sakit hati begitu ya. Itu dengan menggunakan trik Bapak sesuai dengan karakter dia. Sebab setiap guru tersebut kadang-kadang teknik menangani masalah tersebut berbeda begitu ya, sehingga ini harus dengan menggunakan tutur kata dengan lemah lembut, ada yang dengan kekerasan, tergantung dari karakter masing-masing. Betul. Jadi Bapak sudah bisa menguasai karakter setiap gurunya di sini ya Pak ya, luar biasa sekali. Baik Pak, selanjutnya apakah Bapak memiliki sebuah skala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur apa yang Bapak jalankan selama ini? Untuk jadwal pelaksanaan menangani masalah tersebut ada di dalam pembinaan secara berkala, terkecuali pada mereka yang punya masalah itu khusus pada mereka yang punya masalah, sebab kalau tidak secepat mungkin diselesaikan dengan cepat ya, nantinya dikhawatirkan akan menimbulkan hal yang tidak baik begitu. Artinya kumulatif sampai tercium oleh pihak yang lain, sehingga kalau tidak diselesaikan secara cepat begitu ya, secara cepat itu dikhawatirkan ya gitu. Maka dari itu prinsip Bapak ya, program Bapak untuk mencegah hal tersebut langsung Bapak tangani. Luar biasa Bapak pengalamannya ya. Baik Pak, selanjutnya ini masih ada pertanyaan. Iya. Adakah seseorang atau
faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah dan membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Oh iya, iya. Prinsip Bapak itu ya, untuk mempermudah dalam menangani hubungannya dengan kasus-kasus Ada yang membantu mereka maksudnya. yang bisa membantu sekali, di antaranya ada dengan kekeluargaan ya, dengan kekeluargaan. Bapak menciptakan suasana yang kondusif terlebih dahulu di suatu lembaga, sehingga dengan kondusifnya di suatu lembaga otomatis akan mempermudah dari rekan-rekan yang lain untuk bisa membantu, dimana bila salah satu tenaga, salah satu rekan ada yang terkena kasus begitu ya, sehingga saling sharing begitu. Jadi Bapak sudah melaksanakan kolaborasi ya Pak Iya, ya, betul untuk sekali. rekan-rekan guru. Iya. Baik Pak, satu pertanyaan lagi Iya, Pak. mangga. Dari semua hal yang telah disampaikan, Pak, Ya. pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Oh iya, betul sekali. Kesimpulannya, Iya. yang merupakan suatu kesimpulan ini tidak Bapak dalam agar supaya maksudnya agar kasus-kasus tersebut tidak sampai terjadi lagi, Bapak selalu melaksanakan suatu briefing. Yang pertama briefing, tapi briefing tersebut sifatnya endor begitu ya, sifatnya endor. Sehingga dengan endor tersebut otomatis Bapak mengutarakan suatu hubungannya dengan karakter, dengan perilaku yang kurang baik, dengan mudah-mudahan saja tenaga pendidik yang ada khususnya di lembaga SDN 2 terketuk begitu ya, terketuk dan dilaksanakan setiap 1 minggu 1 kali begitu ya. Sehingga dengan kegiatan semacam itu akan terbentuk hatinya dari seluruh tenaga pendidik yang ada di lembaga SDN 2 Cintrajaya, dan selalu akan memperbaiki hal-hal yang tadinya tidak baik menjadi yang lebih baik. Itu sharing, yang sharing dari rekan yang lain, tapi bukan berarti Bapak langsung itu barangkali rekan yang lain ada yang ingin memberikan support, ingin memberikan kepada mereka yang punya kasus ataupun yang tidak punya kasus tersebut, agar supaya melakukan perbuatan yang kurang bagus begitu ya. Jadi itu adalah sebuah pelajaran yang Bapak petik ya dari pengalaman selama ini. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Mohon maaf mengganggu Bapak ya Pak ya. Nggak apa-apa. Sekali lagi itu saya adalah merupakan suatu kewajiban Bapak sekali untuk lagi. memberikan wejangan, untuk memberikan motivasi kepada tenaga pendidik yang ada di SDN 2 Cintrajaya. Mudah-mudahan saja dengan beberapa rekan yang ingin menghadap pada Bapak hubungannya dengan masalah-masalah, silakan, Bapak sangat terbuka sekali. Intinya untuk memajukan, untuk mendisiplinkan, dan untuk membuat suatu lembaga SDN 2 Cintrajaya lebih bagus dan bermakna begitu ya. Terima kasih Berakhlak sekali lagi mulia, ya Pak ya. iya. Terima kasih. Iya, iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, bagaimana kabarnya Ibu? Sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat walafiat hari ini. Ya Ibu, baik. Mohon izin ya Bu ya, saya minta waktunya sebentar untuk mewawancarai Ibu terkait pengambilan keputusan dilema etika di sekolah yang Ibu pimpin. Ibu siap? Siap insya Allah. Langsung aja ya Bu ya. Ke pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Selama ini dalam mengidentifikasi sebuah kasus yang merupakan dilema etika, bila kasus tersebut memiliki 2 nilai yang perlu untuk dipertimbangkan terlebih dahulu dalam mengambil keputusan, sedangkan rujukan moral adalah kasus yang memiliki nilai yang sudah pasti benar atau salahnya, sehingga bisa lebih mudah dalam pengambilan keputusan. Baik Ibu, selanjutnya pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana
Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Ibu pimpin, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama memiliki nilai kebajikan. Jadi berdasarkan pengalaman yang telah saya lakukan, seandainya ada suatu kasus apapun itu, saya rumuskan dulu dengan guru-guru. Nah, andai gitu tidak ada hasilnya, nanti saya minta bantuan kepada bapak pengawas atau bapak kodir ataupun komite sekolah yang ada. Luar biasa sekali ya Bu ya. Selanjutnya Bu, langkah-langkah atau prosedur apa yang selama ini Ibu jalankan dalam mengambil keputusan? Langkah pertama yang bisa dilakukan adalah dengan komunikasi untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian memberikan teguran dan surat pemanggilan intern yang dikeluarkan kepala sekolah. Bila teguran dan surat pemanggilan intern tetap tak diindahkan juga, maka langkah selanjutnya adalah konsultasi dengan pengawas ataupun K3S dan kemudian disdik bila tetap tidak ada usaha dan niat baik untuk memperbaikinya. Bu, berarti sudah sesuai dengan prosedur ya Bu ya. Selanjutnya, hal yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan seperti apa? Bahwa hal efektif dalam pengambilan keputusan adalah dengan adanya komunikasi semua. Namun bila tetap tidak bisa diajak komunikasi dengan baik, maka teguran dan peringatan dari dalam sekolah, kemudian konsultasi pada pihak atas bila tetap tak ada perbaikan. Baik, Ibu, selanjutnya menurut Ibu yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan dilema etika seperti apa Bu tantangannya? Oh iya, tantangan dalam kasus ini karena sulitnya menjalin komunikasi sehingga sudah tak lagi satu visi dengan sekolah. Bila nilai kasih sayang tak juga berhasil, maka harus segera ditindaklanjuti dengan nilai kebajikan lainnya, yaitu menegakkan keadilan. Baik Ibu, dalam sebuah penyelesaian masalah ini, apakah Ibu memiliki jadwal tertentu ataukah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal yang yang untuk menyelesaikannya seperti bentuk prosedur ataupun yang sudah Ibu jalankan? Oh ya, selama ini tidak ada jadwal tertentu, jadwal khusus gitu, tidak ada lah dalam menyelesaikan kasus dilema seperti ini. Biasanya hanya tergantung pada tingkat kesulitan dari kasus itu sendiri. Dalam pengambilan keputusan tak harus diselesaikan langsung di tempat bila masalahnya cukup rumit karena perlu adanya pertimbangan. Namun bila kasusnya tak terlalu rumit, maka sebaiknya segera diselesaikan dengan mengambil keputusan terbaik berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang ada. Prosedur pengambilan keputusan juga berbeda-beda tergantung kasusnya. Baik Ibu, selanjutnya apakah ada faktor-faktor atau seseorang yang membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dilema etika yang mendukung? Biasanya saya dibantu dengan guru yang dianggap guru BP gitu di sekolah. Saya bantu itu dengan video, kemudian saya laporkan kepada atasan kami. Dan Bu, ini pertanyaan terakhir nih Bu ya. Dari semua pernyataan-pernyataan yang telah Ibu sampaikan kepada saya dalam pengambilan keputusan, pelajaran apa yang dapat Ibu petik dalam pengambilan keputusan selama ini? Ya, dalam mengambil keputusan selama ini kami belajar dari guru-guru juga. Nah, itu merupakan kerjasama yang baik. Kemudian seorang pemimpin itu tidak boleh mengambil keputusan sendiri, tidak boleh diktator. Jadi itulah kerjasama yang baik
antara pemimpin dan umat sejawatnya. Luar biasa sekali, Ibu sangat menginspirasi ya jawaban-jawaban Ibu, supaya saya nanti bisa belajar dengan Ibu ya lebih baik lagi. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf sekali lagi sudah mengganggu waktu Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.